Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Aldo, apa keterangannya? Kemana Fatima? Kemana yang nggak masuk? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Jadi hari ini pertemuan pertama kita. Jadi ibu di sini adalah ibu guru baru di masa buku ini. Perkenalkan, nama ibu Lita Novela. Ibu mengajar usul fikih. Ada pertanyaan? Umur berapa? Umur ibu baru 20 tahun. Ibu lulusan mana, Bu? Ibu S1-nya lulusan UNIF di Bengkulu, S2-nya lulusan di UGM. Ada yang pertanyaan? Satu sih Bu, masih gadis. Enggak, asal berapa? Asal ibu dari Sunda. Bio. Yang mana? Hobi Bu. Siapa Bu? Enggak tahu kan. Hari ini kita akan belajar tentang konsep usul fikih. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas bab satu, yaitu konsep usul fikih. Oke. Sebelum kita masuk ke usul fikih, kita harus tahu dulu apa itu fikih, apa kaitannya dengan usul fikih. Kenapa? Karena tujuan kita mempelajari usul fikih itu untuk memahami fikih atau hukum Islam secara menyeluruh. Oke, pertama itu akan di sini kita ada 4 materi, yaitu pengertian, objek pembahasan, tujuan mempelajari, dan menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Pertama, kita ke pengertian terlebih dahulu. Pengertian fikih secara bahasa ialah memahami secara mendalam, mengerti dan ahli. Nah, dari sini kita juga jadi tahu bahwa fikih itu menghendaki pergerakan proses agama. Nah, kenapa? Karena tujuan kita mempelajari fikih itu untuk mengetahui lebih dalam, atau fahmun amikun, mau mengerti, mau paham, berarti itu kan menghendaki potensi akal. Nah, jadi kita jadi tahu kalau fikih itu adalah hasil ijtihad dari para ulama. Oke, itu tadi fikih secara bahasa. Selanjutnya kita ke fikih secara istilah. Nah, definisi fikih secara istilah ini banyak sekali, tapi ibu hanya ambil satu definisi menurut Abdul Wahab Qola. Usul fikih adalah ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Oke. Nah, dari fikih ini kita jadi tahu bahwa fikih itu adalah apa tadi? Hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik itu diambil dari berbagai aspek kehidupan, baik itu yang ditetapkan langsung oleh Allah, Rasul, maupun yang ditetapkan oleh ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Okay. Nah, mudahnya gini, fikih itu merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Selanjutnya kita ke pengertian usul fikih. Di pengertian usul fikih ini juga terbagi menjadi dua, pengertian usul fikih secara bahasa dan secara istilah. Nah, pengertian fikih secara bahasa, usul fikih ini gabungan dari dua kata, yaitu al-usul dan al-fikih. Al-usul dan al-fikih. Nah, al-usul ini itu ialah al-usul ini sesuatu yang menjadi dasar atau landasan. Sedangkan al-fikih ini yang sama-sama sudah kita bahas di awal tadi, yaitu fahmun amikun atau pemahaman yang mendalam. Oke. Selanjutnya
Kita ke pengertian usul fikih secara istilah. Fungsi usul fikih ialah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali hukum-hukum syarak yang bersifat furu'iyah. Nah, dari definisi ini kita jadi tahu bahwa usul fikih itu merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Agar kita mengetahui dalil-dalil hukum syarak. Contohnya, kita ke contoh. Misalnya, perintah melaksanakan sholat. Di dalam Al-Quran, ayatnya sudah sangat jelas untuk itu perintah melaksanakan sholat. Yang berbunyi, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Hanya ada perintah mendirikan sholat, tapi kita tidak tahu hukumnya apa. Nah, jadi kita menggunakan metodologi. Apa itu metodologi? Yaitu usul fikih. Di dalam usul fikih itu ada kaidah amar, yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Nah, berarti hukum dari sholat itu adalah wajib. Wajib inilah yang kita sebut dengan fikih. Nah, kemudian selain untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah, usul fikih ini juga berfungsi untuk menetapkan hukum-hukum syarak. Contohnya, kita sama-sama tahu zaman itu berkembang. Ada hal yang dahulunya tidak mungkin terjadi dan sekarang terjadi. Bagaimana kita menentukan hukumnya? Kita ambil contohnya misal ke bayi tabung. Dahulu ada bayi tabung, sekarang sudah ada kan? Nah, bagaimana kita mengetahui hukum bayi tabung? Dengan usul fikih. Nah, menurut para ulama, bayi tabung itu diperbolehkan selagi sperma itu berasal dari pasangan suami istri yang sudah menikah ya atau sah. Sedangkan kalau sperma itu berasal dari pasangan yang belum menikah, itu hukumnya haram. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena itu jatuhnya kepada zina. Itu tadi pengertian fikih serta penjelasan fikih dan usul fikih. Selanjutnya kita ke objek pembahasan. Di sini ada objek pembahasan fikih dan usul fikih. Objek pembahasan fikih itu ialah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam perbuatan tersebut. Nah, apa itu mukallaf? Siapa yang tahu apa itu mukallaf? Ada yang tahu nggak? Siapa? Hah? Wah, pintar. Siapa namanya? Nah, seperti yang tadinya bilang tadi, mukallaf adalah seseorang yang sudah diberi beban hukum. Apa ciri-cirinya? Siapa yang tahu? Ya, orang yang sudah balik, dia Islam, dia berakal dan dia sadar. Nah, kalau dia memiliki ciri-ciri itu berarti dia harus punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah tertentu. Oke. Nah, itu tadi objek pembahasan fikih. Selanjutnya itu ada aspek kehidupan mukallaf. Aspek kehidupan mukallaf itu ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Pertama, hubungan manusia dengan Allah. Nah, ini yang biasanya disebut dengan ibadah. Ibadah secara umum terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdzur dan ibadah ghairul mahdzur. Nah, ibadah mahdzur adalah tata cara pelaksanaannya sudah diatur dengan jelas. Sedangkan ibadah ghairul mahdzur tata cara pelaksanaannya belum diatur secara jelas. Contohnya, siapa yang berani memberikan contoh ibadah mahdzur? Gak berani, oke. Ibu tutup ya. Contoh ibadah mahdzur itu contohnya kita ambil sholat. Kenapa? Sedangkan tadi kan ibadah mahdzur itu tata cara pelaksanaannya sudah diatur dengan jelas. Nah, sholat. Sebelum kita sholat kita harus suci terlebih dahulu. Sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan rukun sholat sudah jelas. Sedangkan ibadah ghairul mahdzur tadi tata cara pelaksanaannya belum diatur dengan jelas. Contohnya kita ambil sedekah. Kenapa? Siapa yang tahu kenapa sedekah itu termasuk ke ibadah ghairul mahdzur?
Ya, karena di sedekah ini tidak ada seperti rukun-rukun seperti di sholat tadi. Ibadat sedekah itu tidak ada kadarnya berapa, waktu sedekah kapan, beda dengan yang namanya sholat tadi. Oke. Kemudian yang kedua itu hubungan manusia dengan manusia. Tadi aspek kehidupan mukallaf yang pertama hubungan manusia dengan kedua hubungan manusia dengan dalam hubungan manusia dengan manusia ini biasanya disebut dengan muamalah. Siapa yang bisa memberikan contoh hubungan manusia dengan manusia? Nah, pintar siapa namanya? Rizal. Nah, contohnya yaitu jual beli atau sewa menyewa. Sekarang kita juga sudah memberikan contoh hubungan manusia dengan manusia. Ibu mengajar kalian mendengarkan ibu. Ibu manusia, kalian juga. Berarti hubungan manusia dengan manusia. Oke. Selanjutnya kita ke objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan usul fikih adalah syariat yang bersifat kulli atau mengandung dalil-dalil hukum yang bersifat nas dalam Al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama. Itu tadi objek pembahasan fikih dan usul fikih. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, kita ke tujuan mempelajari. Tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Pertama, tujuan mempelajari fikih. Tujuan mempelajari fikih yaitu terkait dengan penerapan hukum-hukum syara. Hukum-hukum syara. Nah, dengan perbuatan mukallaf. Dengan inilah kita diambil perbuatan mukallaf dijadikan rujukan oleh para hakim dalam menetapkan hukum. Tujuan mempelajari fikih ini agar kita tahu setiap perbuatan kita itu, karena setiap perbuatan kita itu penuh dengan hukum. Nah, itu demi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat agar tidak keluar dari yang namanya syariat Islam. Selanjutnya kita ke tujuan mempelajari usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih agar kita memahami seluk-beluknya proses penetapan hukum. Tujuannya agar kita tahu, agar kita menyelami hukum Allah dengan baik dan benar untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Itu tadi tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Sebelum ibu lanjut ke menganalisis pertumbuhan dan perkembangan, ibu akan menyebutkan beberapa sumber hukum Islam dan apa keterkaitan fikih dan usul fikih. Sumber hukum Islam paling utama itu ada dua, ada Al-Quran dan hadis. Sedangkan ada sumber hukum Islam yang tambahan, ibaratnya tambahan apa? Siapa yang tahu? Ijma, qiyas, istishab dan mazhab mustalah. Oke, keterkaitan antara fikih dan usul fikih. Ibaratnya ada sebuah pohon. Nah, daun ini yang kita namakan dengan fikih. Sedangkan akarnya ini kita namakan dengan usul fikih. Nah, usul fikih ini menjadi dasar adanya fikih. Jika tidak ada akar, akankah daun-daun ini bisa ada? Nah, itulah ibaratnya fikih dengan usul fikih. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Saya pertama mau bertanya, Bu. Apa perbedaan objek pembahasan antara usul fikih dengan fikih? Siapa namanya? Aku tahu. Nah, objek pembahasan fikih. Di objek pembahasan fikih ini kita belajar tentang hukum-hukum. Sedangkan di objek pembahasan usul fikih ini kita belajar tentang sumber dari hukum. Sudah jelas? Ya. Selanjutnya kita ke menganalisis pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ibu akan menuliskan masa-masa perkembangan fikih dan usul fikih.
Jangan lama-lama ya. Makasih. menuliskan beberapa masa dan penjelasan pertumbuhan dan perkembangan PP dan Siapa berani maju ke depan untuk membacanya? Adil sini. Siapa cewek ke bawah? Siapa namanya? Wanita Aibadillah. Baca aja kan, Bu? Iya, baca aja. Baca dari aja. Dari sini aja, yang pakai film. Dan saya akan membaca. Yang pertama ada masa Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua ada masa sahabat, yang ketiga ada masa tabi'in dan tabi'in, yang keempat ada masa pembukuan usul fikih, yang kelima ada masa setelah pembukuan usul fikih, dan ada pertumbuhan dan perkembangan usul fikih, dan usul fikih merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan seiring perkembangan zaman. Fikih dan usul fikih terus mengalami perkembangan, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Islam. Oke, ini adalah karena sudah berani maju ke depan. Nah, seperti yang sudah teman kita bacakan tadi, seiringnya pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih, dia tidak akan lari dari yang namanya berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Islam. Berarti mau berkembang apapun fikih dan usul fikih, dia tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Islam. Oke, itu tadi penjelasan materi dari Ibu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Jadi Ibu yang bertanya ya. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama. Apa saja hukum-hukum Islam? Sebutkan berapa dan apa saja. Apa? Siapa namanya? Sudah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Betul? Oke. Kasih Bu. Ya. Selanjutnya, apa saja sumber-sumber hukum Islam?
Siapa namanya? Oci, Bu. Ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, istishab, maslahat, musalah. Dari mana kamu ngambil contekannya, Oci? Ada saya yang textbook dari Dana. Nah, apa tadi sumber hukum Islam yang utama ada dua? Lalu sumber hukum yang berkelanjutan atau yang tambahannya? Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya? Oh iya. Ya, apa nama? Boleh diberi. Nanti dulu pertanyaan satu lagi. Pertanyaan apa? Sedikit. Berdiri. Yang contohnya dulu lah. Iya, berdiri. Ya. Antoni kan namanya, cari teman. Duduk sama teman. Yang belakang kita, duduk di belakang. Jadi ada sedikit yang itu siapa? Jadi sedikitnya gini, kalau ibu bilang sikut, jangan keluar dari tempat tidur. Kalau ibu bilang sikut, kalian pegang ini. Kalau ibu bilang kaki, kalian pegang perut. Kalau ibu bilang sikat, kalian rebut satu pena di antara kalian dan teman kalian. Taruh satu pena. Nah, kalau ibu bilang sikat, nanti rebutan nanti penanya ya. Oke. Ya, motor satu nama. Sikut kita pegang ini, kaki pegang perut. Kalau sikat ambil pena. Oke? 1, 2, 3. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Sudah paham kan? Siapa yang mau pimpin temannya? Itu namanya sama ibu lah. Ya, nama ibu aja. Sikut, sakit, sikat. Sikut, sakit, sikut. Cepat ya. Ya. Sikut, sakit, sakit. Nah, sudah ya speakingnya. Bisa berapa menit lagi waktu kita? Tinggal 6 menit lagi. Tinggal 6 menit. Ya itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bersolawat bersama terlebih dahulu. Ya. Silakan pimpin Trisda. Salawat apa? Salawat Jibril aja. Fatimah ini. 1, 2, 3.
Nah, oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah fikih adalah hukum hasil ijtihad dari para ulama. Sedangkan usul fikih ialah sumber dari hukum. Jadi mereka saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi sedikit motivasi untuk kita semua, jangan pernah merasa kita itu tertinggal di atas kesuksesan orang lain. Karena setiap proses orang itu berbeda-beda. Maka berpegang teguhlah pada diri kita. Jika orang lain bisa, maka kita juga harus bisa. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Kenapa Pak Dida? Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Kalian luar biasa. Jumpa lagi pada minggu besok. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini jam siapa lagi? Jam 3. Apaan jam?